Halo Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, berjumpa lagi bersama saya di channel ini. Di video kali ini saya coba untuk menyajikan panduan penggunaan aplikasi Rapot SP untuk guru yang bertugas sebagai pembina ekskul, koordinator proyek P5, maupun sebagai wali kelas. Oke, langsung saja. Langkah pertama, silakan Bapak Ibu akses web browser. Ya, salah satunya itu adalah Google Chrome. Ya, oke. Setelah browser dibuka, langkah berikutnya silakan akses di URL, ketikkan IP dari server, diakhiri dengan portnya .27252. Nah, jika diakses dari sisi server, maka di sini adalah localhost .27252. Sedangkan jika diakses dari sisi klien, sekali lagi localhost-nya ini diganti dengan alamat IP dari server. Kalau sudah, enter. Oke, langsung saja kita coba login menggunakan user guru. Nah, setelah login, silakan pilih sekolahnya. Nah, berikutnya, khusus untuk guru yang bertugas sebagai koordinator proyek, yang disetting oleh admin di kelompok proyek sebagai koordinator proyek, maka di sini akan tampil menu nilai P5. Jadi, tugasnya nanti adalah untuk menginputkan nilai P5. Nah, jika tidak sebagai koordinator proyek yang ditugaskan di sisi admin, maka menu nilai P5 ini tidak akan tampil. Jadi, penginputan nilai P5 itu sekali lagi dilakukan melalui menu P5, bukan dari Maple Project. Ya, saya contohkan tadi untuk koordinator project yang disetting di Dapodik. Di sini ketika input nilai, di sini akan muncul ada, ya contohnya ada muncul project penguatan profil pelajar Pancasila. Bukan di sini proses penginputan nilainya. Nah, ini tidak digunakan, tetapi sekali lagi yang digunakan adalah menu P5, yaitu input nilai project. Ya. Nah, selanjutnya sekarang kelompok project kelas mana yang ditugaskan, ini disetting oleh admin. Kemudian nama projectnya apa, kemudian dimensinya yang dikembangkan apa, ini sudah disetting di admin. Elemen, sub-elemen. Nah, ini targetnya. Nah, sekarang di sini Bapak Ibu tinggal mengisikan target capaiannya, ya, sebagaimana yang sudah didapatkan. Ya. Nah, ini bisa pilih satu persatu, ya, mulai berkembang, sangat berkembang, atau bisa juga kita berikan default dulu nilainya, nilai terbanyak, misalnya semua sedang berkembang, ya. Ya, maka semuanya akan diberikan sedang berkembang, tinggal disesuaikan yang mana yang berbeda. Nah, kalau sudah, simpan. Nah, demikian juga untuk dimensi yang lainnya atau sub-elemen yang lain. Dimensi bergotong royong, misalnya kolaborasi. Nah, tergantung di sini berapa jumlah elemen, sub-elemen yang dikembangkan. Nah, jadi berapapun elemen sub-elemen yang dikembangkan, itulah yang nanti akan tampil di sini. Nah, ini semuanya settingnya ada di admin, sehingga guru yang bertugas sebagai koordinator proyek tinggal menginput nilainya. Dan proses ini dilakukan setelah proyek itu selesai, silakan diinput. Ya. Dan seterusnya, silakan disesuaikan. Nah, kalau sudah, simpan. Demikian juga untuk dimensi yang lain. Nah, selain menginput satu persatu, proses untuk penginputan nilai project P5 ini bisa juga dilakukan dengan import. Ya. Caranya klik import nilai project, pilih kelompok projectnya, pilih nama projectnya. Nah, setelah dipilih nama projectnya, nanti di sini akan tampil formatnya, ya, per dimensi sesuai dengan dimensi yang dikembangkan. Kalau 3 dimensi yang dikembangkan, maka di sini akan tampil 3 format. Demikian juga kalau 2 dimensi akan tampil 2 format, kalau 4 dimensi akan tampil 4 format, dan seterusnya. Nah, silakan di-download masing-masing. Download. Oke.
Nah, kalau sudah di-download, silakan diisi. Caranya mengisi, saya coba buka. Nah, ini formatnya, silakan diisi dengan nilai MB jika dia adalah mulai berkembang, SB sedang berkembang, BSA berkembang sesuai dengan harapan, SAB sangat berkembang. Jadi, silakan disesuaikan. Nah, demikian cara mengisinya. Jadi di sini nilai P3-nya, kemudian nama dimensinya, elemen, subelemen, dan di sini juga ada target capaiannya. Nah, kalau sudah disimpan, silakan juga diisi untuk yang lainnya. Ya, ini format yang kedua. Projectnya, kemudian dimensi bergotong royong. Ini ada dua elemen, capaian 1, capaian 2, ini targetnya. Nah, silakan diberikan nilai. Kalau sudah, simpan. Ini saya contohkan saja ya, simpan. Nah, kalau sudah, langkah importnya sekali lagi klik import nilai project. Jadi pada menu P5, pilih kelompoknya, pilih nama projectnya, kemudian di sini silakan diambil filenya, ya, nilai project, ya, import. Oke, itu yang pertama. Kemudian import lagi, pilih dimensi yang kedua. Berikutnya import lagi untuk dimensi yang ketiga, import. Nah, jadi itu prosesnya. Nah, kalau ingin mengecek nilainya juga bisa dicek di input nilai project, pilih kelompoknya, pilih project, dimensi, elemen, subelemen. Ya, di sini akan tampil nilainya sudah. Ya. Nah, berikutnya setelah melakukan import nilai, ya, atau input nilai, langkah terakhir itu adalah klik atau buat catatan proses project. Ya, catatan proses project, pilih projectnya, ya, pilih kelompok, nama project. Nah, maka di sini secara default nanti sistem akan membuatkan deskripsi project sendiri, catatan project berdasarkan capaian yang dicapai oleh masing-masing siswa. Nah, jika misalnya guru memiliki catatan project tersendiri, silakan bisa diedit secara manual. Ya, bisa diedit secara manual, ya, disesuaikan. Ya. Nah, kalau sudah, disimpan. Nah, jadi demikian untuk proses input nilai P5. Dan nilainya ini bisa juga di-download. Pilih kelompoknya, pilih nama projectnya, klik download. Nah, cek. Ya, nah, jadi ini hasilnya, ya, nilainya, dan sampai catatannya juga bisa di-download. Demikian untuk proses input nilainya. Nah, untuk Bapak Ibu yang bertugas sebagai pembina ekskul, maka di menu akan ada tampilan input nilai ekskul. Nah, untuk menginput nilai ekskul, pilih input nilai ekskul, pilih kelas, ya, kelas ekskulnya, kemudian pilih rombelnya, ya, misalnya ini, kemudian pilih semester. Nah, di sini kalau untuk melakukan proses input, silakan klik input nilai. Maka di sini akan ditampilkan siswa-siswa yang memilih dari kelas ini yang memilih ekskul tersebut. Pilih nilainya, ya, berikan nilai. Selanjutnya, berikan deskripsinya. Nah, ini contohnya. Kalau sudah diisi, klik simpan. Maka di sini akan tampil, ya, nilai yang sudah diisi.
Nah, demikian juga untuk kelas yang lainnya. Ya. Selain dengan cara ini, proses input nilai ekskul juga bisa dilakukan dengan import. Namun di sini silakan di-download dulu format importnya untuk kelompok ini. Download. Nah, selanjutnya silakan dibuka file yang di-download tadi. Kemudian di sini silakan diisi nilainya ya, dengan nilai 4 sangat baik, 3 baik, 2 cukup, 1 kurang ya. Kemudian ketikkan deskripsinya. Ya, ini contohnya. Nah, kalau sudah, klik simpan. Nah, sekarang kalau sudah, ya ini silakan dilengkapi dulu. Kalau sudah, cara importnya, input nilai ekskul, pilih kelompoknya, pilih kelasnya, pilih semesternya, pilih filenya, ya. Kemudian klik import. Nah, jadi nilai ekskul sukses diimport. Nah, demikian untuk proses input nilai ekskul oleh guru pembina ekskul. Kalau guru tersebut adalah bertugas sebagai wali kelas, maka di sini akan mendapatkan menu wali kelas. Jadi kini khusus untuk guru-guru yang bertugas sebagai wali kelas. Kalau guru tidak bertugas sebagai wali kelas, nanti di sini menunya tidak akan tampil. Nah, artinya kalau wali kelas, nanti yang bisa dilakukan oleh wali kelas, yang pertama adalah cek data siswa. Ya, jadi cek data siswa, nanti silakan dicek, bisa juga diedit. Ya. Nah, jadi yang bisa diedit adalah data-data yang tidak tersedia di Dapodik. Nah, kalau sudah tersedia di Dapodik, editnya melalui Dapodik. Nah, ini contohnya, dan data yang ditampilkan ini adalah merupakan data dummy, jadi biar tidak bermasalah, maka data yang ditampilkan adalah data dummy. Sebagai contoh agar Bapak Ibu bisa memahami detail data yang ditampilkan pada raport. Berikutnya, yang dilakukan oleh wali kelas adalah input data raport. Ya, yang pertama adalah input kehadiran, pilih kelas, pilih semester. Nah, jadi di sini yang diinput adalah rekap ketidakhadiran, berapa jumlah sakit, izin, dan tanpa keterangan dalam satu semester tersebut. Ya, tinggal diinput nih datanya saja, ya, jumlahnya. Ya. Kalau sudah, simpan. Berikutnya input nilai ekskul. Untuk input nilai ekskul, ya, pilih kelas, pilih semester. Nah, maka di sini akan ditampilkan ya data ekskul yang sudah diinput oleh pembina ekskul. Ya. Nah, kalau ingin menambahkan atau mengedit, klik input nilai. Maka di sini akan ditampilkan siswa-siswa memilih ekstra apa saja, kemudian nilainya tinggal Bapak Ibu isikan. Misalnya ini. Dan seterusnya. Kalau sudah, klik simpan. Oke. Nah, itu untuk input nilai ekskul. Berikutnya adalah input catatan wali kelas. Nah, jadi silakan pilih kelas, pilih semester. Nah, di sini Bapak Ibu silakan isikan catatan wali kelas yang menjadi pusat perhatian nanti bagi orang tua maupun oleh siswa. Ya. Silakan diberikan catatannya, sesuaikan dengan catatan apa yang Bapak Ibu ingin tampilkan di raport siswa. Nah, kalau sudah, simpan. Nah, khusus untuk wali kelas yang menjadi wali kelas pada kurikulum 2013, maka di sini ada menu input nilai karakter P3. Di kurikulum 2013, jadi nilai sikap atau deskripsi sikap itu dibuatkan oleh wali kelas berdasarkan masukan penilaian dari guru mapel. Oleh karena itu, dalam menyusun deskripsi karakter siswa, ya, karakter P3 sebagai pengganti sikap sosial dan spiritual, di sini wali kelas menginputkan nilai karakter P3. Nah, caranya klik input nilai karakter P3, pilih kelasnya, pilih semester. Nah, di sini
Yang dilakukan oleh wali kelas adalah membuatkan deskripsi sikap karakter untuk masing-masing dimensi P3 berdasarkan masukan dari Bapak Ibu guru. Namun di dalam sistem ini, karena guru sudah menginput nilai P3 di masing-masing kelas berdasarkan dimensi elemen yang diamati, maka di sini wali kelas dapat melakukan generate secara otomatis deskripsinya dengan klik generate capaian karakter. Klik generate capaian karakter, ya maka deskripsinya akan dibuatkan otomatis, ya seperti ini, berdasarkan masukan nilai dari Bapak Ibu guru. Ya. Nah, jika deskripsinya ingin dibuat manual, silakan bisa diganti di sini, diganti, ya, bisa diganti manual atau bisa diedit. Nah, kalau sudah, klik simpan data. Nah, demikian untuk proses input data raport oleh wali kelas. Nah, itu proses input datanya, dan wali kelas di sini ada fitur cek penilaian. Ya, cek penilaiannya bisa cek status penilaian, ya, misalnya ini status penilaian, mapel apa saja yang sudah menginput nilai sampai tahapan mana bisa dicek. Kemudian bisa juga melihat memantau statistik nilai raport. Ya, ini statistik nilai raport masing-masing mapel, bagaimana perkembangan nilai raportnya. Ya. Kemudian bisa juga cek capaian P3, ya, capaian profil pelajar Pancasila yang sudah diinput di kelas ini. Kemudian juga pencapaian nilai raport, bagaimana perkembangan nilai raport bisa dicek dengan fitur ini. Ya, ini adalah nilai raport siswa, sedangkan ini adalah deskripsi capaian nilai raport siswa. Nah, jadi itu fitur yang diberikan untuk wali kelas. Nah, langkah terakhir yang dilakukan oleh wali kelas adalah cetak nilai. Ya, untuk proses cetak nilai, pastikan dulu bahwa admin sudah menginput semua datanya sampai tanggal raport dan seterusnya sudah diinput oleh admin. Nah, langkah yang dilakukan di sini untuk wali kelas, yang pertama bisa cetak ledger. Ya, klik cetak ledger, pilih kelasnya, kemudian download ledger, maka di sini akan ditampilkan ledger siswa. Nah, ini adalah ledgernya, yang di sini akan ditampilkan semua nilai sesuai dengan pembelajaran yang ada. Ya, ini akan tampil semuanya. Nah, berikutnya bisa juga melakukan cetak laporan sumatif. Nah, kalau ingin mencetak laporan nilai sumatif siswa, capaian sumatif siswa, ya pilih cetak laporan sumatif, kemudian silakan diatur batas kertasnya, apakah mau diisi tanda tangan atau tidak, ya. Kemudian pilih kelasnya, nah di sini akan ditampilkan. Nah, kalau mau cetak langsung, ini adalah cetak langsung nilainya untuk satu kelas menjadi satu nilai. Ya, ini. Nah, ini adalah hasilnya laporan nilai sumatif. Nah, seperti ini. Kemudian kalau mau di generate, ya. Nah, ini adalah generate dibuatkan raport per siswa. Ya, ini contohnya untuk siswa ini. Nah, ini. Nah, berikutnya cetak raport PTS. Kalau misalnya sekolah membuat laporan tengah semester, jadi juga bisa dicetak laporannya. Kalau misalnya memproses raport tengah semester, ini silakan sama, setting kertasnya, batas kiri kanan atas bawah, jenis kertasnya, apakah mau diisi tanda tangan atau tidak, pilih kelasnya, ya. Ya, pilih kelas, cetak langsung, boleh, atau cetak per siswa di kelas ini. Nah, selain itu juga cetak perlengkapan raport. Nah, cetak pelengkap raport, ya sama, tentukan batas kertasnya, ya. Kemudian pilih kelas. Nah, di sini akan ditampilkan data siswanya. Nah, kalau ini adalah generate per siswa. Nah, ini contohnya hasilnya ini. Oke, ini tampilannya. Nah, kalau mau cetak langsung untuk satu kelas,
dalam satu file. Ini cetak langsung pelengkap raport ini. Oke, ini hasilnya. Oke, nah itu untuk cetak lengkap. Nah, berikutnya adalah cetak nilai raport. Untuk cetak nilai raport, silakan dipilih ukuran kertasnya, ya, batas kanan, kiri, atas, bawah. Kemudian di sini ada halaman awal, halaman berapa dimulainya, ya. Jadi ini untuk membuat custom halaman. Jika halaman pertama dimulai dari halaman 3 misalnya, diketikkan 3. Ya. Jika dimulai dari halaman 1, ketikkan 1. Diisi tanda tangan atau tidak, silakan ditentukan. Kemudian pilih kelas. Nah, sama bisa di generate per siswa, ya. Ini. Nah, ini hasilnya. Oke, ini hasilnya. Hasil cetak rapotnya per siswa. Atau bisa dibuat misalnya di setting kertasnya khusus untuk satu orang siswa misalnya, ya. Nah, misalnya untuk ini bisa diklik buat, berarti hanya dibuat untuk siswa ini saja. Ini hasilnya, kita lihat. Nah, oke, ini. Atau bisa dibuat untuk seluruh siswa, ya. Cetak langsung, ya, untuk seluruh siswa dalam satu file. Oke, ini, ya. Ini hasilnya. Nah, data yang ditampilkan di sini adalah semuanya adalah berupa data dummy, ya, yang menyerupai data real, tetapi bukan data real untuk siswa-siswa tersebut. Ini sebagai contoh saja. Nah, berikutnya di sini ada fitur juga. Jika ini ingin dibagikan secara daring, jika ini dibagikan secara daring, bisa dibuat, tampilkan semua, jadi ditampilkan kepada semua siswa, sehingga ketika siswa login nanti bisa mendownload raportnya. Jika disembunyikan, ya, maka di sini siswa login tidak akan dapat mendownload file ini. Nah, itu contohnya, ya. Demikian juga yang terakhir adalah raport project. Ya, raport project ini dicetak di akhir tahun, akhir tahun ajaran. Ya, sama setting kertas, dimulai dari halaman berapa, pilih kelas. Kemudian di sini bisa di-generate untuk seluruh siswa, masing-masing siswa. Nah, ini bentuknya. Ya. Kebetulan ini baru satu project, ya. Ini contoh saja, kalau sudah 3 project nanti akan ditampilkan ketiga-tiganya. Nah, kalau ingin ditampilkan semuanya dan di-download oleh siswa, bisa tampilkan. Ya, klik aksi, tampilkan semua, maka semuanya akan ditampilkan. Atau mau disembunyikan juga tidak masalah, artinya tidak bisa di-download. Ya. Atau cetak langsung di kelas ini, seluruhnya menjadi satu file, ya, seperti ini. Nah, ini hasilnya. Ya. Nah, demikian untuk proses cetak nilai. Ya. Nah, jika Bapak Ibu ingin mengganti tema, ya, ingin mengganti tema juga di bagian ini nama usernya, klik nama usernya, ganti tema, ya, untuk mengganti tema. Ya. Jadi bisa dipilih, ya, tema yang sesuai, ganti tema, maka akan dibuatkan temanya seperti ini, diganti. Silakan pilih tema yang sesuai. Nah, misalnya Bapak Ibu tidak senang dengan tema hitam gelap, bisa gunakan tema yang terang. Oke. Oke, baik Bapak Ibu, demikian panduan penggunaan aplikasi raport SP ini untuk guru mapel yang bertugas sebagai pembina ekskul, koordinator proyek P5 maupun sebagai wali kelas, baik untuk kurikulum Merdeka maupun untuk kurikulum 2013. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk tetap mendukung channel ini dengan like, komen, dan share untuk teman-temannya yang lain agar bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe channel ini, silakan didukung channel ini dengan subscribe agar bisa berkembang lebih baik lagi. Salam dan bahagia.